kata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Mari Roh Kudus beracara dan bekerjalah saat ini seperti apa yang Kau mau. Kami tolak semua kuasa kegelapan yang mencuri firman atau ingin menyelewengkan dalam nama Yesus menyingkir. Mari buka pikiran kami Tuhan supaya kami mengerti kebenaran-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami hancurkan, kami runtuhkan semua sesuatu yang menghalangi kami mengerti kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ada 4 hal di mana kita mau belajar sebagai orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. 4 hal ini memang tidak terlalu gampang, tetapi 4 hal ini harus engkau punya. Karena kalau engkau tidak mempunyainya, maka engkau akan gagal. Mungkin nanti pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin saudara akan tahu dan saudara berkata, aku punya, aku bisa, aku sudah ada. Tapi seringkali kita berkata seperti itu, padahal sebenarnya kita sedang diambang kehancuran. Makanya saya katakan, hati-hati, jangan menyepelekan itu semua. Yang pertama kita buka di dalam Mazmur 62, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya, nyanya besar, setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di sini ada satu kata, yaitu percaya. Jadi satu hal yang pertama yang kita harus punya yaitu percaya. Simpel kan? Saya percaya semua orang di tempat ini tahu, oh iya memang aku punya dan aku harus punya. Tapi saya mau tanya pada kalian semua, pada saudara-saudara di tempat, apa benar engkau tuh saat ini ada di dalam kondisi engkau percaya? Coba. Sekali lagi saya tanya. Untuk berkata percaya gampang, ya. Tapi benarkah saat ini engkau hidup dalam satu kondisi engkau saat ini memang benar percaya? Coba jawab dulu di hati. Jangan langsung jawabnya, langsung coba gumulkan. Benar nggak engkau saat ini tuh sedang percaya dengan Tuhanmu? Sudah jawab? Sudah ya? Nah, saya mau bagikan sedikit. Orang Kristen gampang ngomong percaya. Tetapi banyak orang Kristen yang ngomong percaya itu, pada waktu Bapak berbicara, pada waktu Roh Kudus berbicara, di dalam pikiran berkata, apa mungkin? Saya mau katakan, berarti saudara tidak percaya. Sekarang lebih ngerti, ya, dalam satu pembukaan ini. Nah, sekarang tanya lagi saya, sekarang posisimu percaya atau tidak? Nah, ayo. Ini baru pertama loh, dibuka loh. Seringkali justru kita meragukan. Kalau Tuhan pergi dengan bersama kita, terus kita tanya, Tuhan, apa yang aku harus ambil? Tuhan berkata, ini. Terus kita mikir, kok gak masuk di akal ya? Apa benar itu suara Tuhan? Terus yang sedikit rohani ya, akan berkata begini, oke, aku akan uji kembali. Karena firman Tuhan berkata ini harus diuji semuanya. Belum tentu itu dari Tuhan. Itu yang sok rohani saya katakan. Kalau motivasimu benar, tapi engkau benar-benar sebenarnya ingin mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang kau harus berbuat, tapi sungguh-sungguh engkau tidak ngerti, istilahnya begitu. Dan kau sungguh-sungguh menguji bukan karena engkau tidak percaya, tapi dasarnya memang benar-benar engkau pengen tahu apakah ini benar ya dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Tapi dasarnya, motivasi yang sesungguhnya bukan karena tidak percaya, itu boleh. Tapi kalau dasarnya karena memang ragu-ragu, karena ini ketoknya kok bukan sih dari Tuhan, itu yang dosa. Firman berkata, kalau engkau melakukan segala sesuatu tanpa iman, itu dosa. Banyak kali kita berkata kita nggak berdosa, tapi apa yang kau lakukan dalam hidupmu, engkau tidak melakukannya dengan segenap hati, dan itu adalah dosa.
Perkara lain, contoh lain. Suatu kali engkau sedang diam, tahu ada kata gini, ambil uang dalam sekian jumlah yang besar, ambil, bawa, serahkan pada hamba Tuhan ini. Terus engkau merasa sayang, engkau merasa begini, aduh, bukan ini katanya, bukan surat Tuhan. Apakah itu orang yang percaya? Pada waktu engkau dengar nubuatan, pada waktu engkau tidak minta nubuatan mungkin, tapi lagi diam, tahu ada hamba Tuhan datang dari atas mimbar, turun, tumpang tangan, langsung dia berkata, kamu akan begini. Oh, terus pertama kali engkau dengar di hatimu ngomong apa? Apa bisa aku seperti itu? Ketoknya kok enggak ya? Mungkin salah, mungkin sebelahku ini loh yang bisa. Mungkin sebelahku ini loh, ini firman mungkin salah, mungkin cuman beda beberapa senti. Ini loh kepala yang sebelah yang harusnya ditumpang tangan, bukan aku. Aku orang gak bisa apa-apa. Saudara kata, itu orang yang namanya percaya? Itukah yang namanya engkau berkata, aku percaya? Makanya saya katakan, untuk yang namanya punya iman, itu tidak gampang. Tuhan akan ajar kita untuk bukan hanya kita percaya pada waktu Dia memberkati kita. Dengar baik-baik. Tadi saya baca di dalam warta, ada satu kata ya yang di depan itu, Tuhan apa? Tidak sukses apa? Coba Pak Ferry bacakan yang di bawah. Ini kata-kata yang berani, saudara, sebenarnya. Loh, saya tahu benar, saudara, ya benar. Cuman kalau saudara ngomong, coba minjem Pak Ferry. Ya. Nah, saudara sudah terima ini semua kan? Betul, terima? Sekarang begini, saudara coba baca. Tuhan tidak memanggil kita untuk sukses. Ia memanggil kita untuk setia. Jujur, saya mau tanya pada saudara, siapa yang gak mau sukses? Angkat tangan. Siapa yang tidak mau sukses? Angkat tangan. Loh, kok gak ada lang? Ini berarti gak sesuai, Pak. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang mau sukses? Angkat tangan. Loh, Pak, semua. Loh, ini bagaimana? Ya kan? Nah, makanya saudara, seringkali orang Kristen itu punya satu pemikiran, punya satu pendapat yang gak beda dengan orang yang pergi ke dukun. Saya mau bongkar saat ini. Saudara ikut Tuhan, motivasinya apa sih? Coba, banyak motivasi loh ikut ke Tuhan itu. Karena pengen diberkati, karena pengen sembuh kalau punya sakit, karena pengen hidup enak. Ada lagi mungkin karena sudah cari-cari, capek, ketemulah di sini, banyak begitu. Atau sungguh engkau berkata, karena aku memang jatuh cinta dengan engkau Yesus. Coba motivasimu apa? Kalau motivasimu pengen kaya, apa bedanya pergi ke Gunung Kawi? Apa bedanya orang yang pergi ke dukun-dukun dan minta untuk kaya? Sama. Apakah itu yang Tuhan suka? Tuhan bukan seperti itu. Tetapi Dia ingin jadikan kita orang-orang yang apa? Setia. Dalam arti apa? Setia apapun yang Dia tetapkan untuk kita alami, kita tidak lari dari kenyataan. Bukan suksesnya itu yang jadi titik tujuan, tapi titik tujuannya itu adalah Yesus. Amin. Tak gampang loh ya. Saya katakan ini tidak gampang karena pendidikan karakter itu paling susah. Dan banyak orang menjadi kepahitan pada waktu dididik karakternya. Saya mau kasih tahu. Dan seseorang yang kepahitan tidak akan mempunyai iman di dalam hidupnya. Karena dia akhirnya kepahitan bukan kepada manusia, tetapi dia kepahitan kepada Tuhan. Dan orang yang kepahitan dengan Tuhan gak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Gak mungkin. Jangan bermimpi, saudara. Nah, mungkin saudara tanya, bagaimana Pak contohnya orang yang kepahitan itu dengan Tuhan? Engkau dapat nubuatan, langsung kau berkata, apa benar ya? Loh, itu sudah
Titik mulai kepahitan. Karena apa? Sebenarnya engkau sudah ngalami katanya janji-janji Tuhan itu banyak Pak, tapi nggak ada yang tergenapi dalam hidup saya. Rasanya ini semuanya blank. Rasanya semuanya tidak ada yang tergenapi. Semuanya kosong. Dan sampai hari ini pun saya tidak pernah berubah. Saya mau katakan, bukannya Tuhan yang tidak menggenapi, tetapi setiap apa yang Tuhan katakan, setiap nubuatan yang kau dapat, engkau pun harus bertindak sesuatu untuk mengambil nubuatan itu menjadi bagianmu. Engkau harus meraihnya, bukan hanya engkau diam. Satu contoh, saudara berkata, ini aqua buat Bapak. Oke, saya sedang kepanasan, saya sedang ingin minum, tapi saya tidak pernah ngambil aqua itu. Saya berkata kepada yang lain, saya berkata kepada orang-orang sebelah saya, oh saya dapat aqua loh, saya dapat ini loh, saya dapat minum yang enak yang sekali. Tapi saya tidak pernah berjalan, tidak pernah meraihnya. Apakah ini sampai dan saya nikmati? Tidak. Sama dengan saudara, janji Tuhan terjadi dalam hidupmu banyak. Janji Tuhan yang dikatakan dalam hidupmu, oh banyak sekali. Tetapi engkau tidak merasakan bahwa itu terjadi dalam hidupmu. Bukan karena Tuhan salah, tetapi karena saudara tidak mau melangkah dan mengambilnya. Saudara hanya diam, dan itu kesalahan yang fatal. Dan hal itu membuat engkau pahit karena merasa Tuhan ingkar janji. Berapa banyak orang di tempat ini yang sebenarnya sudah kepahitan dengan Tuhan, tapi tidak sadar. Jujur, ayo. Nanti kalau ada nubuatan lagi, sudah aku lari aja lah, aku tidak mau dinubuatkan. Kenapa? Wah sudahlah jangan, aku nih nanti, janganlah, jangan, biar yang lain saja yang belum dapat nubuatan, yang belum pernah dapat. Jujur, orang-orang seperti itu kepahitan. Terus kalau nubuatan itu katakan dia tidak bisa lari, pokoknya kena nubuatan itu, dia ngomong gini, aduh janganlah, tidak usah lah, tidak usah. Itu orang-orang yang kepahitan. Saya kenal dengan satu orang, dia dekat hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Tugasnya adalah mengantar hamba-hamba Tuhan, jadi menservis hamba-hamba Tuhan. Jadi ngajak makan, nganter dan menjemput. Oh dia kenal hamba-hamba Tuhan besar. Tapi pada suatu ketika dia mengantar saya lagi diam, dia juga diam, saya diam, dan Tuhan bicara dengan saya. Tuhan berkata begini, kamu tahu sebelahmu itulah orang yang kepahitan. Saya lihat dia lihat saya, ada apa Pak? Tidak ada apa-apa. Secara pandangan mata kok sepertinya dia ada kepahitan, begitu loh saudara. Ya. Jadi saya bilang gini loh, Tuhan kepahitan apa? Terus Tuhan bilang, dia bukan hanya kepahitan dengan manusia, tapi dia kepahitan dengan aku. Waduh, kaget saya saudara. Dan saya mulai buka bicara. Saya bilang gini, saya pancing, mau enggak saya doakan? Terus dia bilang, oke, enggak apa-apa, yuk saya doakan, saya boleh. Nah, berarti ini masih bagus. Ya, belum sampai parahnya, sampai didoakan aja nggak mau, biasanya itu parah. Terus saya tanyakan, kalau suatu ketika mungkin pada waktu saya lagi doakan kamu keluar nubuatan, bagaimana? Waktu dia dengar kata nubuatan, langsung dia bilang gini, maaf ya Pak, boleh doakan tapi tidak usah bernubuat lah. Pahit ini orang. Iya, langsung saya bongkar. Kami ngobrol, terbongkar semuanya. Akarnya satu. Dia anggap dia dapat nubuatan, dia diam jadi sendiri nubuatan itu. Dan saya katakan itu kesalahan yang fatal. Pada waktu itu ngobrol terjadi pemulihan. Sekarang dia bangkit kembali. Ya. Dan saudara harus tahu, seseorang yang sudah tidak percaya dengan Tuhan, tidak mungkin orang itu dekat dengan Tuhan. Betul? Kenapa? Karena selalu curiga. Ayo suami istri. Nah, pada waktu pertama kali jadi suami istri, ya, pada waktu masih cintanya berkobar-kobar, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan,
Jujur, percaya dengan suami atau percaya dengan istrinya kan luar biasa, betul? Ya, pulang telat, suaminya ngomong, maaf ya mah, telat. Kenapa? Memang begini kok, namanya jadi pekerja. Oh, enggak apa-apa, tetap dilayani. Coba, sudah 2 tahun telat terus, ada isu di luar. Dia punya lagi loh. Nah, begitu ya. Kalau telat-telat itu dia mampir. Nah, sudah begitu ketemon pas di supermarket, loh kok gandeng yang lain. Pahit hatinya, betul? Ya kan? Pahit kan? Jujur, pas telat lagi datangnya, curiga atau berkata, enggak kok suamiku tetap baik, ya? Curiga atau tetap berkata baik? Curiga. Sama komit Tuhannya begitu. Tuhan ngomong, ini ada udang di balik batu. Apa udang di balik batu? Semua yang Tuhan berikan pada engkau, semua yang Dia janjikan pada engkau, itu semua untuk kebaikan bagi kita. Saya katakan, Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik dalam hidupmu. Apa yang Dia rencanakan damai sejahtera. Apa yang Dia rencanakan adalah suatu rancangan yang sukacita. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan, saudara. Tapi saya tahu itu semuanya untuk mendidik karakter kita. Supaya kita ikut Tuhan, bukan hanya sekedar ikut dengan motivasi yang salah, tapi kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita ikut Dia karena kita jatuh cinta dengan Tuhan, karena Dia terlalu baik dengan kita. Bahkan Dia korbankan nyawanya untuk kita. Maaf ya, orang Kristen itu kelewatan. Orang Kristen itu terlalu banyak egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Kalau saya mau bongkar saat ini, saya berkata lebih baik orang-orang yang bukan anak Tuhan. Karena apa? Mereka tahu yang namanya balas budi. Tapi orang Kristen itu tidak tahu balas budi. Jujur aja. Orang Kristen itu terlalu berkata, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Terus di balik itu semua dia punya satu apa? Kasih karunia. Sehingga apa? Dia tidak mau bertindak. Dia tidak mau melepaskan apa yang dia punya. Yang penting dia punya pikiran, untuk aku dulu, untuk aku dulu. Aku belum kok, aku belum diberkati, aku belum dapatkan kesuksesan, aku belum dapat semuanya. Kenapa aku harus melepaskan apa yang aku punya? Bertobat, saya katakan. Saya ingat dengan satu cerita, dan ini bukan cerita sebenarnya. Suatu angket diadakan, dan sesuatu penelitian diadakan, dan ternyata orang-orang yang bukan anak Tuhan yang menguasai dunia saat ini, salah satu keberhasilan mereka adalah apa? Ini bukan anak Tuhan, tapi salah satu keberhasilan mereka adalah apa? Mereka belajar untuk melepaskan apa yang mereka punya. Orang Kristen kalau disuruh nabur paling males. Tapi kalau disuruh, ayo terima berkat, paling mantap. Rebutan ke depan dulu. Bertobat, saya kasih tahu, saudara tidak akan menemukan terobosan kalau dengan cara seperti itu. Motivasimu harus dibenarkan. Benar, saya tidak main-main, saudara. Nah, saya berdiri di sini, saya dengan atas nama Tuhan saya, dan saya berkata kalau saudara mau terobosan, saudara harus belajar seperti firman Tuhan. Amin. Bukan hanya engkau pergunakan Yesus untuk memuaskan hidupmu. Bukan hanya engkau pergunakan yang namanya janji Yesus untuk apa? Membuat engkau makmur, saya katakan. Tapi lebih dari itu, engkau harus punya motivasi ikut Tuhan. Karena engkau tahu, engkau tidak bisa hidup di luar Dia. Dan engkau sungguh-sungguh tahu itu. Jadi, apa yang kau miliki pun semua itu miliknya Tuhan. Saya mau kasih tahu. Dan kalau saudara masih terikat dengan apapun yang kau anggap itu milikmu, tidak akan pernah terjadi terobosan dalam hidupmu. Yang kedua, kita buka ya, dalam Amsal pasal yang ke-23. Yang pertama tadi ya, percaya dengan motivasi yang benar, ikut Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan salah.
Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa artinya? Artinya yang kedua, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita jangan sampai hilang pengharapan kita. Apapun boleh terjadi, kita harus tetap berharap akan pertolongan Dia. Kita harus sungguh-sungguh berharap, karena Dia yang bisa memampukan kita. Dia yang bisa memberkati kita. Dia yang bisa menyelesaikan segala keperluan kita. Di luar Dia, kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Saudara mungkin berkata, tapi Pak, kalau perkara yang simple, ya nggak usah cari-cari Tuhan lah. Kalau perkara yang simple, nggak usah mengikut sertakan Tuhan lah Pak. Kalau perkara yang berat itu loh Pak, barusan panggil-panggil Tuhan. Kalau engkau punya motivasi seperti itu, ya terserah. Tapi kalau saya mulai belajar, karena saya berharap kepada Dia dalam segala perkara. Karena saya tahu, saya tidak bisa hidup di luar Dia. Saya tahu bahwa ini semua yang saya punya, semua apa yang saya bisa kerjakan, itu hanya anugerah daripada Tuhan. Dan saya tidak bisa lepas dari Dia. Saya dari umur 12 tahun, saudara, saya sudah bisa mengendarai mobil. Dari umur sekitar 12-13 tahun saya sudah bisa mengendarai mobil. Umur yang namanya 14-15, ya 15-16 saya menjadi jagoan dan jago untuk balap mobil. Betul, mobil saya tidak pernah yang namanya dibalap sama orang. Apalagi dengan wanita. Oh, tidak akan, saudara. Sampai kapanpun itu mobil tidak akan terbalap. Oh, saya akan kejar dan saya akan balap. Baru saya selesaikan itu semua. Dan apa yang terjadi? 2 tahun yang lalu saya diajar Tuhan, saya tabrakan. Saya tabrakan dan saya nabrak orang. Puji Tuhan, orang itu tidak game, saudara. Kalau orang itu game, masalahnya jadi lain, saudara. Benar? Kenapa? Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya pulang dari Semarang, saya habis kebaktian, seperti hari Minggu kayak gini. Jam 5, jam 7, beres-beres, jam 8 saya pulang ke Semarang, dari Semarang ke kota Bandung. Pada waktu saya khotbah di Semarang, sementara saya khotbah begini, saya lihat satu penglihatan, saya tabrakan. Waduh, saya tengking, saudara, dan saya katakan dalam nama Yesus pergi, dan saya cuma pikirkan bahwa itu terjadi malam itu. Saya lupa kalau penglihatan itu adaannya terang. Loh, kalau malam kan tidak mungkin terang. Yang saya pikirkan saya malam itu pulang. Waduh, bahaya. Tidak taunya malam itu tidak terjadi apa-apa. Saya sampai di kota Bandung ya sekitar jam 2. Ya jam 2, jam 3 saya sampai. Saya sampai di Bandung, tidak tidur, ngobrol sama istri saya. Karena apa? Tentang pengalaman, tentang pelayanan, ngobrol. Wah, senang. Sampai jam 4 doa. Jam 4 doa, terus saya tidur. Jam 6 saya bangun lagi. Jadi cuma tidur 2 jam. Jam 6 bangun, saya kantor anak sekolah. Sesudah itu saya harus masuk doa lagi, bertemu dengan hamba Tuhan. Nah, karena saya berdoa, nah jam 2 siang saya berangkat lagi ke Jakarta. Jadi belum sempat tidur. Nah, pada waktu saya mau berangkat, hamba Tuhan ini ngomong gini sama saya, kamu tidur dulu lah, sudahlah berangkatnya nanti sorenan jam 6 gitu, kamu tidur dulu. Saya bilang apa? Enggak, saya ini masih muda. Dari dulu kalau perkara nyetir mobil itu jangan main-main. Nah, istilahnya gitu loh. Ya, karena apa? Dulu saya sering tidur di tol pun tidak tabrakan. Loh, benar ini ceritanya begitu, saudara. Karena apa? Ya gimana ya, namanya itu Tuhan sih. Tapi pada waktu itu saya masih sombongnya luar biasa. Ya. Jadi saya bilang, nggak usah, tenang. Nanti saya di Jakarta tak istirahat. Udah, mau pulang diingatkan lagi dengan gembala saya. Sudah, istirahat dulu. Tenang, tidak apa-apa. Nggak ngantuk loh, nggak ngantuk. Saya bilang gitu, memang belum ngantuk. Sudah tahu jam 2 siang itu kan panas-panasnya. AC mobil saya dinginnya luar biasa.
keluarga saya tidur semua, saya seorang diri nyetir. Oh, ini mulai saudara. Ngelihat begini kok tidurnya enak gitu semuanya ya. Ini mulai ngantuk. Itu hati mau gini, istirahat sajalah. Oh enggak, aku nih kuat, aku nih masih muda. Wah, mulai ngantuk. Itu hati mau gini, istirahat sajalah. Oh enggak, aku nih kuat, aku nih masih muda. Wah, dengan bangganya, dengan soknya ya, dan memakai nama Tuhan, saya mulai berbahasa lidah. Nah, ya kan? Harusnya kan bagus kalau dilihat orang, betul enggak? Tapi akarnya apa yang terjadi? Itu jalan nikung, membelok, saya belok lagi sebelah kiri, saya kebablasan belok terus, tidak lurus. Karena tidur, hilang. Di depan ada orang, saya tabrak itu orang. Saudara, dan di situ Tuhan ajar saya. Tuhan berkata, engkau pakai kekuatanmu? Tidak bisa. Kau mengandalkan kekuatanmu? Kalau aku tidak memampukan engkau, tidak ada yang bisa mampu. Betul saudara. Makanya saya katakan, jangan sombong. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap memegang janjinya dengan setia. Jangan berkata, mana Tuhan janjimu. Tidak usah dipikirkan. Kalau itu terjadi, semua anugerah dari Tuhan. Kalau itu belum terjadi, berarti Tuhan lihat kita belum mampu, dan memang saatnya belum harus terjadi. Karena semua ini adalah rencana daripada Tuhan. Tidak ada yang lepas daripada Tuhan. Saudara bisa menangkap ini? Saya pikir saudara dari segini banyak orang, hanya sedikit yang bisa menangkap ini semua. Tapi ya coba tangkap sajalah. Suatu kali engkau akan mengerti bahwa kekuatanmu itu tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai Tuhan. Jangan sombong. Satu ayat yang bagus sekali, 1 Korintus pasal yang kedua. Ini ayat pada waktu saya mulai masuk di dalam pernikahan. Tuhan kasih ayat ini pada saya. Dan saya tahu ayat ini bukan ayat sembarangan, ayat yang sangat luar biasa. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa kan saudara? Planning segala macam gagal. Tapi justru yang tidak pernah dipikirkan, kita cuman mengasihi Dia dengan segenap hati, yang tidak pernah dibayangkan itu terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau tanya dengan saudara, kalau saudara dapat nubuatan, apa yang saudara lakukan? Hah? Ayo, kalau saudara mendengar satu nubuatan, apa yang saudara lakukan? Hah? Terima, tapi bukan hanya terima biasanya, tapi apa? Mereka-reka, bagaimana jalannya, bagaimana bisa terjadi. Betul? Hah? Langsung mulai gini, oh ya Tuhan, mungkin melalui jalan orang ini loh Tuhan nanti ya. Mungkin caranya seperti ini loh Tuhan. Malah tidak jadi, saya mau kasih tahu. Kenapa? Karena firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini jelas berkata, apa? Apa yang aku pikirkan, itu nggak jadi kalau kebalikannya dari ayat ini. Justru yang tidak tak pikirkan, aku diam, aku cuma mengasihi Tuhan, malah jadi. Nah, makanya kalau saudara dapat nubuatan, jangan begitu, jangan mereka-reka, jangan nanti dari ini Tuhan, nanti dari ini, malah tidak jadi terus. Terus akhirnya pahit. Mulai hari ini belajar untuk tetap berharap. Apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya jadi janjimu itu. Amin. Yang ketiga, masuk yang ketiga. Buka 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Artinya apa? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus menjadi tawanan-tawanan roh.
Kalau saudara tidak bisa menjadi tawanan roh, dan saudara hidup dengan kekuatanmu sendiri, saudara hidup dengan kemampuanmu sendiri, saudara hidup dengan kekayaanmu sendiri, nol besar, tahun ini engkau akan hancur. Saya mau katakan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tahun ini akan hancur. Tapi orang yang hidup dan mengandalkan Tuhan, hidup di dalam terobosan roh, hidup di dalam sungguh-sungguh, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dan dikuasai roh, menjadi tawanan roh, dia akan penuh dengan kemuliaan dan kemenangan. Nah, bagaimana dan caranya apa? Ciri-cirinya apa orang yang hidup di dalam kepenuhan roh? Satu cuman ciri-cirinya, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah ini loh saudara, dia hidup di dalam doa. Bukan hanya doa itu hanya kalau ada masalah dia berdoa, enggak. Tapi hidup dalam kehidupannya penuh dengan doa. Karena doa itulah napas hidup orang Kristen. Amin. Dalam arti engkau terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena engkau sungguh-sungguh ada di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Engkau akan penuh dengan kemenangan. Tidak akan mungkin gagal. Memang tidak gampang. Tapi engkau harus bisa latih. Ada satu orang berkata pada saya begini, Pak, katanya doa itu komunikasi. Tapi kalau saya ngomong kok Tuhan tidak jawab. Loh, kalau begitu kan berarti cuma satu arah, Pak. Itu bukan komunikasi, itu dengerin khotbah. Atau itu hanya sebagai seseorang yang berbicara tapi tidak ada komunikasi. Saya katakan, engkau belum sampai pada satu tingkat. Kalau engkau sebenarnya sudah masuk dalam tingkat tertentu, engkau akan banyak bisa berbicara dengan Tuhanmu. Dan Tuhan itu berbicaranya macam-macam caranya. Jangan kau pikir bahwa Tuhan cuma berbicara audible. Banyak orang pengennya begini, Pak tolong sih Pak, doakan saya supaya saya bisa mendengar Tuhan, suara Tuhan dengan audible. Saya bilang sama dia, tidak usah merindukan mendengar suara audible. Kenapa? Jujur, kalau saudara sedang di ruangan yang sendiri, ya ruangan yang sendiri lah, pokoknya tidak ada teman, tidak ada apa-apa, ya di kamar lagi enak, ya. Terus ada yang manggil namamu, misalnya namanya David, ayo, apa yang kau lakukan? Cuman begini kan? Lihat satu rumah itu tidak ada orang. Keluar gak ada orang, diam lagi. Dipanggil lagi, David. Apa? Jujur, apa ada satu pemikiran dalam hatimu? Oh Tuhan memanggil aku, terima kasih Tuhan. Aku merendahkan hatiku dan menerima panggilanmu. Begitu? Enggak. Engkau akan lari, saudara. Ya kan, betul enggak? Karena pikirannya apa? Siapa yang manggil? Setan. Padahal setan itu cuma meniru Tuhan. Betul enggak? Firman jelas berkata, yang dipanggil namanya itu pertama adalah siapa? Lo enggak pernah baca firman. Anak kecil aja tahu, Samuel. Sekolah minggu tuh diajar, Samuel mendengar dipanggil namanya oleh Tuhan. Tapi kita ini sudah terlalu banyak dikotori, sehingga kalau ada yang manggil, ini setan, padahal Tuhan yang manggil. Makanya Tuhan tidak banyak membuka karunia audible. Benar, saudara? Dan Tuhan akan berbicara dengan saudara dengan banyak sekali cara. Penglihatan, mimpi, kejadian, firman, khotbah, nubuatan, suara hati, di pikiran. Dia banyak kali bisa berbicara dengan segala macam cara. Dan saudara akan bisa berbicara dengan dia kalau saudara melatih. Ya, latihannya bagaimana? Semua yang kau mau lakukan, tanya sama Tuhan. Semua yang kau mau lakukan, tanya Tuhan. Mungkin saudara tanya, apalagi Pak? Pokoknya sampai mau berbuat dosa ya tanya Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan ini semua, saudara akan keluar sebagai pemenang. Betul. Karena kalau saudara mau berbuat dosa, saudara tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Saya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, namanya manusia, mau berbuat dosa. Saya tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Dia diam. Saya ngomong gini,
Tuhan kalau engkau diem, tak lakukan loh. Pokoknya aku sudah izin. Betul? Dan saya bilang, saya tidak kuat, saya pengen melakukan dosa itu. Pokoknya pengen peduli. Kalau benar engkau tidak boleh, ya berikan kekuatan kepada aku supaya aku kuat dan aku tidak jadi berbuat dosa. Dan apa yang terjadi? Detik itu pada tepat saya mau berbuat dosa, aku dapat kekuatan baru. Rasanya ada sesuatu masuk. Dan pada waktu itu dirubah semuanya. Jadi saya tidak ingin lagi berbuat dosa. Oh, saudara, saya tahu Tuhan kita mendengar setiap apa yang kita katakan. Amin. Jadi jangan bilang gini, Tuhan itu dengar enggak ya? Dengar. Kalau engkau berkata Tuhan itu dengar atau enggak ya, berarti engkau enggak percaya. Dia Tuhan yang mendengar. Amin. Oke, yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10. Nah, ini yang terakhir yang sangat-sangat membuat orang itu bisa tetap penuh dengan waktu yang tepat. Saya katakan, tidak mundur. 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini yang terakhir. Di dalam perjalanan hidup ini, di dalam Tuhan mendidik karakter kita, di mana Dia membentuk karakter kita, jangan bersungut-sungut. Apa sih itu sungut-sungut? Protes, komplain, marah, bilang mana Tuhan. Loh, itu bersungut-sungut. Jangan. Kalau engkau bersungut-sungut, maka janji Tuhan bukannya makin cepat, makin mundur. Bangsa Israel 40 tahun itu muter-muter terus. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk dan mereka terus bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mereka pun tidak masuk dalam janji Tuhan yang benar. Betul? Yang masuk justru angkatan yang bawah. Dan cuma Yusa dan Kaleb. Musa pun jatuhnya di dalam hal ini. Mazmur berkata, hatinya pahit sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Ngerti saudara? Jadi dalam hidup ini, tandaskan dalam pikiranmu, apapun yang terjadi, itu tidak lepas daripada Tuhan sudah rencanakan. Dan di balik semua ini, ada rencana Tuhan yang paling indah dalam hidupku. Jadi engkau tidak pernah bersungut-sungut, engkau tidak pernah marah. Bisa seperti itu? Jangan cepat bilang bisa. Kalau sudah ngalami dipencet Tuhan, tidak enak, saudara. Tapi kenapa sih orang seringkali dipencetnya sampai habis-habisan, sampai akhirnya diangkat tangan? Jujur, karena orang itu terlalu keras hati. Tidak bisa angkat tangan kalau tidak sungguh-sungguh dipencet sampai habis. Masih sombong, masih mengandalkan diri sendiri, masih merasa mampu. Sampai akhirnya tidak ada jalan keluar, baru angkat tangan. Saya sudah sering kali dipencet sama Tuhan seperti itu, makanya tidak mau lagi. Tuh. Saya bisa jadi hamba Tuhan, juga harus dengan pencetan Tuhan. Otak saya ini bukan otak hamba Tuhan dulunya, saudara. Otak saya ini otak bisnis. Ya, saya sudah cerita kepada beberapa orang. Saya punya kelebihan dari sejak lahir. Saya pernah jadi dukun falas. Jujur saya terbuka sama saudara. Saya tahu berapa poin yang akan naik dalam waktu-waktu dekat. Saya tahu berapa poin akan turun. Dan teman saya yang lulusan Amerika, ya, yang dia juga bisa menentukan sesuai dengan yang namanya bintang dan semuanya, dan dia tahu berapa poin turun naiknya. Dia bilang gini, sama kamu saya kalah. Ini dedengkotnya falas Indonesia yang ngomong begitu. Kenapa? Saya pikir turun, kamu bilang naik tuh. Nah, dan pada waktu itu dia sampai telepon saya terus. Kenapa? Dia cuma tahu perkara itu. Naik turun, naik. Dia beli untung. Mau turun, lepas.
beli lagi untung. Oh, saudara, saya dulu seperti itu. Tapi saya katakan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang bisa menandingi Tuhan saya. Amin. Karena saya habis-habisan, saya sungguh-sungguh dipencet Tuhan, sampai akhirnya saya angkat tangan, baru saya mau ikut Tuhan dengan sungguh. Semua yang kau nikmati di luar Tuhan sepertinya indah, tapi itu semu. Itu hanya sementara. Tapi di dalam Yesus itu segalanya luar biasa. Benar, saudara? Jangan keras hati, jangan terus bersungut-sungut sampai harus engkau habis-habisan sungguh. Dan akhirnya kalau engkau tetap tidak bisa bertobat seperti bangsa Israel, apa yang Tuhan sudah janjikan tidak tergenapi. Yang menggenapi siapa? Atau yang menikmati penggenapan? Mungkin anakmu. Kan rugi. Buat apa seperti itu? Hidup di dunia cuma sekali. Amin. Nggak ada yang mau kan? Toto mati besoknya nongol jadi kambing. Nggak ada kan? Nggak mau kan? Saya tahu hidup di dunia cuma sekali. Buat apa? Dibikin susah. Ikut dengan Yesus, berani mati dengan Yesus, dan biarlah engkau mengerti semua yang kau punya itu punyanya Yesus. Jangan terikat dengan apapun. Belajar untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Contohnya bagaimana? Kalau kau terikat dengan apa, lepaskan di situ dirimu, sehingga engkau tidak menjadi orang yang terikat, tetapi engkau menjadi tawanan, hanya tawanan Roh Kudus. Cobalah mengerti 4 hal ini engkau harus punya di tahun ini. Engkau tidak ada, engkau akan menjadi bulan-bulanan setan. Jangan salahkan Tuhan, karena rancangan Dia tetap rancangan damai sejahtera. Tapi seringkali orang keluar dari rancangan Tuhan, mengambil jalan sendiri, mengambil langkah sendiri, sehingga apa yang terjadi? Kehancuran menjadi milik dia. Makanya saya katakan, ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Tapi sebenarnya engkau membayar harganya itu juga sebenarnya untuk dirimu sendiri. Karena di balik semua itu ada keindahan yang tidak pernah kau bisa pikirkan. Amin. Sebenarnya untuk kita sendiri kok. Kalau sampai kita diberkati, kalau kita sampai penuh dengan kemelimpahan, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Ya kita sendiri kan, betul gak? Tuhan gak perlu apa-apa kok. Jangan saudara bermimpi, jangan saudara pikir bahwa Tuhan perlu uangmu. Tidak. Tuhan mau bikin apa? Gampang. Tuhan gak butuh persembahanmu, saudara. Karena Dia terlalu segala-galanya. Dan yang kau punya itu sebenarnya juga punya Dia. Tapi kenapa saudara disuruh berkorban? Kenapa saudara disuruh menabur? Kenapa saudara disuruh melakukan segala sesuatu? Mungkin sepertinya tidak masuk di akal. Karena apa? Itu menjadi suatu kebodohan bagi dunia. Tapi engkau diajar untuk kau melakukan itu. Kenapa? Sebenarnya karena Tuhan ingin memberkati engkau lebih lagi daripada apa yang kau tabur. Amin. Karena firman-Nya berkata, beri maka engkau akan diberi. Engkau tidak pernah memberi, tidak akan pernah dapat. Jangan bermimpi untuk engkau menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang berkelimpahan, kalau kau tidak belajar untuk menabur dan melepaskan apa yang kau inginkan itu. Maka dari itu, saat ini jangan beli Tuhanmu dengan hartamu. Bertobat hari ini, mengertilah. Tuhan minta untuk engkau berkenan di hadapan Dia. Yang penting jangan sungut-sungut, tapi mengucap syukur. Semua yang Dia ajarkan bagi kita, yang kita saat ini hadapi, kita nikmati. Semuanya itu anugerah yang Dia sudah limpahkan pada kita. Jangan lihat orang lain, tapi mengucap syukurlah pembentukan Tuhan atas dirimu. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Coba renungkan dalam hidupmu saat ini, berapa banyak orang di tempat ini yang sebenarnya sudah tidak punya iman. Berapa banyak orang di tempat ini yang sebenarnya sudah tidak percaya dengan Tuhan. Engkau cuma tahu percaya, tapi sebenarnya engkau tidak percaya. Karena apa? Karena engkau tidak mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu indah sungguh-sungguh dalam hidupmu. Karena engkau terlalu mungkin pahit dengan proses Tuhan. Engkau sudah kepahitan dengan Tuhan. Bertobat. Mari.
sebenarnya itu juga untuk kita semua. Tuhan didik kita supaya kita punya karakter Kristus. Yang kedua, berapa banyak orang di tempat ini sudah tidak lagi ada harapan kepada Tuhan. Dan kau mulai melirik kepada harapan yang lain. Kau mulai melirik orang-orang yang dapat memberikan pengharapan kepadamu. Yang ketiga, apakah benar engkau masih ada di dalam hubungan yang indah dengan Tuhanmu? Apakah kau masih menjadi tawanan roh? Apakah engkau masih ada satu komunikasi yang benar? Atau engkau hanya sekedar butuh Tuhan karena engkau punya masalah? Pada waktu engkau tidak ada masalah, engkau lupa Tuhan. Bertobat saudaraku. Dan yang keempat, apakah sungguh mulutmu tidak kau pakai untuk bersungut-sungut? Menunggu penggenapan janji. Apakah benar mulutmu tetap berkata, apapun yang terjadi, kapanpun engkau menggenapi janjimu, aku tahu itu baik untuk aku. Dan aku tetap percaya. Atau hari-hari ini engkau bersungut-sungut dengan Tuhan. Atau hari ini engkau berkata, kenapa Tuhan aku begini? Kenapa Tuhan aku ngalami ini? Renungkan. Sementara engkau masih bisa mendengar firman, berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Sementara engkau masih bisa bertobat, berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Jangan terikat dengan apapun, tapi ikatkan dirimu menjadi tawanan Roh Kudus. Yesus. Oh Yesus, kita nama Yesus. Yesus ada di tempat ini. Dan dia mau memberesi engkau saat ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan terobosan Tuhan. Mungkin Tuhan inginkan untuk engkau berkorban. Mungkin Tuhan inginkan untuk engkau menabur. Dan hari ini engkau dengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan inginkan engkau untuk melakukan sesuatu. Hari ini ambil satu kesempatan. Ambil satu janji dan genapi janji Tuhan itu. Genapi janjimu kepada Tuhan juga. Saya percaya kau buat terobosan saat ini. Jangan hanya pengen dibantu, jangan hanya pengen jalan keluar, tapi belajarlah melepaskan sesuatu. Pada waktu engkau melepaskannya, Tuhan beracara dalam hidupmu. Kalau kau berkata terus, aku belum cukup, aku masih punya ini, aku masih punya ini, aku tidak bisa, karena Tuhan belum memberkati aku. Cobalah lihat, engkau hidup sampai hari ini dan sehat, bukankah itu sudah anugerah Tuhan? Banyak orang di rumah sakit dengan bernapas saja harus membayar. Banyak orang di rumah sakit dengan masuk di rumah sakit dalam satu hari dia harus membayar puluhan juta. Engkau tidak membayarnya. Bertobat. Belum terlambat bertobat. Karena namanya syakara namanya. Saya akan berdoa dari atas mimbar ini bagi orang-orang yang sudah bertobat. Saya akan berdoa untuk saudara, dan saudara menggenapi bagian saudara, maka Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi bagian dia. Demi nama Yesus, Bapa, hamba berdoa saat ini untuk anak-anakmu yang bertobat. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang mengambil janji. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang mengambil satu langkah. Dan hamba berdoa, pada waktu apa yang mereka janjikan kepadamu, mereka lakukan. Di dalam nama Yesus, engkau pun akan melaksanakan apa yang menjadi bagianmu. Biarlah anak-anakmu di tempat ini makin hari makin mengenal engkau. Bukan sekedarnya, bukan hanya tahu firman, tapi mengenal engkau secara pribadi. Mengenal engkau secara pribadi, karena engkau akan memperkenalkan dirimu kepada kami. Terima kasih Bapa. Sudah selesai, tapi engkau teruskan acara ini. Kebaktian ini biarlah tetap berlangsung sesuai dengan apa yang kau mau. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kuatkan, mampukan anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
kami mengucap